Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan, syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang insyaallah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran. Malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Kita sama tahu malam ini adalah sudah memasuki sepertiga terakhir atau 10 malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya kita sudah melewati 2/3 dari bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama 2/3 di bulan Ramadan yang belakangan ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ganjaran yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa kita, ibadah qiyam Ramadan kita, tilawah Al-Qur'an kita, kemudian sedekah kita, dan segenap amal ibadah yang kita kerjakan dalam 20 hari terakhir di bulan Ramadan ini diberikan nilai yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup sepertiga atau 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka seyogianya kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan rangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari narasumbernya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi salah satu kesaksian istri beliau ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Nah, ini kesaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashril awakhir, beliau begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ma la yajtahidu fi ghairihi, melebihi kesungguhan beliau dalam beribadah di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain. Nah, mungkin kalau kita bahasakan, kalau di 20 hari terakhir atau sebelumnya Rasulullah SAW melakukan tilawah Al-Quran sekian juz, maka di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, beliau lebih sungguh-sungguh lagi
Kalau di 20 hari pertama di bulan Ramadan Rasulullah SAW disebutkan adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, maka lebih-lebih lagi ketika beliau memasuki 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Artinya beliau atau kesungguhan beliau di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan ibadah beliau di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Barangkali kita bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW mengistimewakan 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah penutup dari bulan Ramadan itu sendiri. Beliau ingin menutup bulan yang penuh dengan keistimewaan itu dengan berbagai macam amal ibadah yang istimewa pula. Beliau ingin menutup bulan Ramadan dengan solat sunnah yang lebih banyak. Beliau ingin menutup bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dengan tilawah Al-Quran yang begitu banyak atau yang lebih banyak. Dan beliau ingin menutup bulan Ramadan dengan sedekah yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat mencintai 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, karena beliau sangat merindukan bertemu dengan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-21 ya. Mudah-mudahan sejak malam ini atau mulai malam ini kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah, khususnya di malam hari, karena ada bonus pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang bertemu dengan Lailatul Qadar dan melakukan atau dalam keadaan beribadah yang maksimal. Kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian? Wallahu taala alam. Ya, hanya saja ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita sekalian Lailatul Qadar itu turun atau akan berkenaan bertepatan di 10 hari terakhir. Ada yang lebih spesifik lagi di malam-malam yang ganjil. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, ada yang mengatakan di malam ke-21, ada yang mengatakan malam ke-23, ada juga yang mengatakan malam yang ke-25, 27. Nah, karena tidak ada keterangan yang secara tegas mengatakan di malam-malam tertentu, maka sudah seyogianya sejak memasuki malam 21 sampai nanti berakhir bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun Lailatul Qadar itu terjadi, kita dalam keadaan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sholat yang dilakukan di malam tersebut maka nilainya jauh lebih baik daripada sholat yang dilakukan 1000 bulan, 83 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya malam ini mudah-mudahan ya, bertepatan dengan Lailatul Qadar misalnya gitu ya. Maka sholat tarawih yang kita kerjakan saat ini atau nanti ya, itu nilainya jauh lebih baik daripada sholat tarawih yang dikerjakan selama 83 tahun. Tilawah Al-Quran yang kita lakukan juga itu nilainya jauh lebih baik atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan tilawah Al-Quran yang dilakukan selama 83 tahun lamanya. Kemudian yang keempat, kenapa beliau yajtahid, bersungguh-sungguh ketika bertemu dengan al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa yang namanya ibadah itu di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan kemuliaan ya, mesti dilakukan secara istiqomah dari mulai awal Ramadan sampai
akhir Ramadan. Gitu ya. Lalu apa yang seyogianya kita kerjakan, atau amal-amal utama apa saja yang harus kita kerjakan atau yang sebaiknya kita kerjakan di 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah memperpanjang sholat malam ya. Kita hidupkan malam hari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sholat sunnah di malam hari, qiyam Ramadan ya. Habis isya kita menunaikan ibadah sholat sunnah tarawih. Mungkin nanti malam juga kita menunaikan ibadah sholat sunnah yang lain. Dan alhamdulillah saya mendengar di Masjid Bilal ISTN juga akan diadakan qiyamul lail ya, nanti malam seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu amal ibadah yang bisa memberi peluang lebih banyak untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar ya. Jadi memperbanyak sholat malam, memperpanjang sholat malam ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wakaf dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pada saat kita bersedekah di malam hari dan itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang ketiga, juga yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berdiam diri di dalam masjid atau yang dikenal dengan istilah al-i'tikaf ya. Kita memperbanyak diam di dalam masjid khususnya di malam-malam hari. Sejak khususnya di malam hari gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa menunaikan i'tikaf 10 hari dan 10 malam di dalam masjid gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah subhanahu wa taala itu ya. Kana idza dakhala al-ashr al-awakhir, adalah Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ya. Syadda mi'zarahu ya. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh lebih banyak lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam harinya, hidupkan dengan zikir, menghidupkan dengan tilawah Al-Qur'an, menghidupkan malam harinya dengan qiyam Ramadan dan sebagainya gitu ya. Dan juga kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa aiqadha ahlahu. Jadi beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya menandakan beliau lebih meningkatkan kesungguhan dalam beribadah ya. Kemudian ahya lailahu ya, menghidupkan malam-malamnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan anggota keluarganya ya, istrinya dibangunkan untuk memperbanyak ibadah. Kemudian putra putrinya juga dibangunkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal ibadah unggulan lainnya yang bisa kita kerjakan di 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an, apalagi kalau dibarengi dengan tadabbur, disertai dengan merenungi ayat-ayat yang kita baca, dengan harapan ketika kita membaca Al-Qur'an, merenungi makna yang terkandung di dalamnya, kita bisa meresapi, bisa mengambil pesan-pesan penting yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang terakhir saya ingin mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian yang sama-sama hadir di dalam masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mari mulai malam ini kita lebih giat kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam variasi ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita kuatkan azam kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuknya, dengan harapan kita semuanya meraih kebaikan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keteguhan iman, diberikan kesehatan organ tubuh kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kita sekalian untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kultum yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian yang sama-sama hadir di dalam masjid ini, ya. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.